Selamat berbudak. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa berkumpul dan belajar kembali di tengah badai. Tetap kita datang. Yang dari pulau datang, yang dari pulau. Masya Allah. Kaset ya. Kalau dipanggil di pulaunya, ayo mau buset. Betul atau buset maksudnya buset ya. Ini kemarin sudah ya. Kalau yang 4 hal itu Kak, Kairos dan ini sudah juga. Sudah ya. Oke. Berarti nanti masih ada sebenarnya, nanti saya bahas. Nah ini nih, tahapan metode retorika. Nah ini nanti saya bahas sedikit, tapi saya bahas dulu tentang, karena sesuai dengan silabus, itu tentang kuadran ketakutan. Kita awali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Jadi mau izin sebelumnya kakak-kakak, sebenarnya bukan saya yang ngajar. Yang ngajar itu siapa? Kak Tasmin. Hanya beliau itu tiba-tiba, apa tadi kenalannya Kak? Kak Astos? Sakit ya? Sakit di korong, jadi udah ternyata beliau sebenarnya kemarin juga begitu mau ngajar, tapi katanya sakit. Akhirnya saya langsung gantikan, karena ya begitulah namanya kita ini ya, daripada tidak ada sama sekali materi, jadi kita paksakan untuk datang hadir, karena tertinggal itu nanti kalau misalnya tidak ini. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang hal fundamen dalam beretorika. Apa itu retorika? Retorik artinya adalah seni berbicara. Dan seni berbicara di sini kakak-kakak semua itu menurut Aristoteles dari Yunani, kita harus mengedepankan yang namanya kredibilitas. Nah, apa itu kredibilitas? Ya apa itu? Kasih tahu sih terus. Maksudnya kayak apa itu? Kredibilitas kayak seperti apa? Apa saja yang dikatakan, wih ini luar biasa, kredibilitasnya saya akui. Kayak branding, terus kompetensi, capability-nya, integritasnya, kejujuran, skill, dan lain-lain. Dan itu ternyata banyak orang yang belum tahu, membuat orang itu terbranding dengan cara kredibilitas. Karena kenapa? Ini alasannya. Banyak orang yang takut akan sesuatu. Nah, ini kita bahas dulu. Saya ambil, nah ini saya pakai apa namanya ini kalau data kayak begini? Retorika. Saya pakai apa namanya? Logos. Cocok. Oke, saya akan berbicara secara logos. Karena saya punya data, saya ambil dari The People's Almanac Book of List, di mana mensurvei 3.000 warga Amerika, USA, terkait ketakutan. Yang pertama adalah, apa yang paling kita takuti di dunia ini, Kak? 3.000 orang Amerika itu menjawab, takut naik pesawat sebanyak 240 orang. Kak, saya tanya Ki, jujur, siapa yang belum pernah naik pesawat sini? Paksa diri naik pesawat. Ke Bone mau 200.000. Ada sekarang pesawat ke Bone? Ada itu, Pak. Jadi itu jadi perjalanan ke Bone berapa sih biasa kalau naik mobil? 5 jam ya. Cuman 30 menit, 200.000. Tapi kayaknya enggak tahu deh apakah setiap hari ada atau masih di ini, saya belum tahu. Apalagi Anda seorang adik kota. Jadi begini, ini program buat edukator. Nanti ini wajib ya hukumnya ya, karena kan sudah dipisah edukator sama leaders. Edukator itu memang sama materinya, tapi challenge dan programnya berbeda, Kak. Nah, salah satu kewajiban Anda edukator, wajib harus pernah keluar daerah. Dan itu dapat poin. Nanti syaratnya kalau mau wisuda, kalau tidak terpenuhi poinnya, dia nggak bakal bisa wisuda. Beda kalau general. General kalau udah selesai, bisa wisuda. Apa poinnya? Contoh kayak misalnya di Jakarta. Mereka itu harus ikut kemana Om Bagus pergi, ngisi. Makanya kemarin pas PMB di Makassar, banyak itu anak-anak KAFI ikut juga dari pusat. Karena dapat poin, 10 poin. Totalnya harus 100 poin selama kuliah di KAFI. Contoh ke luar negeri, itu gede, dia dapat 20 poin.
Kemudian dia ngajar dengan banyak guru, dia ngajar dengan banyak murid, pengalamannya sebagai guru, dapat lagi. Nanti ditanya berapa tahun bikin jadi guru, dapat lagi poin. Jadi begitu, itu challenge-nya. Karena Anda seorang edukator, pendidik, dan Anda siap untuk memberikan motivasi ke banyak orang. Minimal, ada batas minimalnya, minimal 500 orang di depan tak harus Anda isi. Itu di pusat, polisi saya belum tahu. Tapi mau nggak kayak begitu Kak? Boleh? Gas kan? Saya tanya tadi Om, gas sama nih juga Om. Ini nggak apa-apa, siswa itu boleh, berarti kan orang. Siswa itu orang Kak. Atau lagi pas upacara kumpulnya bisa pas upacara. Nanti direkam, Kak, sudah apakah poin ini nak? Bicara mah. Nah baru nanti ganti-gantian gitu. Yang kedua, ini 8% saja. Yang kedua, takut sama kematian. Ya, sebanyak 270 orang, ini 9% dari 3.000 warga. Yang ketiga, takut sama penyakit. Nah, apalagi kayak kemarin itu yang sempat menjadi penyakit pandemi ya, bukan endemik, pandemi seluruh dunia. Nah, itu COVID. Itu sebanyak 270 orang. Ada yang lebih parah, dia takut sama kedalaman. Nah, ini yang bahaya Kak, orang takut kedalaman, ketinggian, itu namanya dalam psikologi psikosomatis. Apa itu? Penyakit yang cuma ada di mindset tapi efeknya ke badan. Begitu. Contoh, kayak ada yang saya pernah terapi, dia takut sama ruangan sempit, dia takut sama ruangan sempit. Kayak sesak napas gitu. Begitu, nggak bisa ya. Kayak misalnya di lift sendirian, kayak nggak bisa dia. Kalau apalagi sesak banyak orang datang, nggak bisa juga. Di lorong-lorong sendirian, pokoknya dia nggak bisa di tempat yang ini. Kayak terhempit kena rasa. Bahaya kayak begitu Kak, bahaya. Dan itu penyakit mindset sebenarnya. Hanya berefek sama badannya, paru-parunya jantungnya jadi berdegup kencang, sama kayak nervous dan lain-lain kayak begitu. Berikutnya, takut sama finansial. Nah, ini masalah finansial. Takut sama uang. Kita di sini takut sama uang, Kak. Saya takut sama uang ini. Iya, takut sama uang. Oh, bukan begitu ya. Bukan sama uangnya takut lah. Kekurangan finansial, kekurangan uang dan lain-lain. Nah, takut sama serangga, betul. 360 orang juga takut sama serangga. Siapa yang masih takut kecoa? Coba angkat tangan. Badannya paling tinggi. Kita bukan takut sebenarnya Kak, kalau dalam ilmu psikologi itu bukan takut, tapi geli. Iya takut, geli namanya, bukan mana lebih kita takut harimau di depan 3 hari 3 malam belum makan atau makanya ketakutannya beda. Kalau kecoa jatuhnya geli. Sama nih kayak misalnya cacing, kita tahu cacing kayak cacing kepanasan begini-begini. Itu kan kita geli lihatnya. Gitu. Bukan takut kayak ini, takut ancaman nyawa dan lain-lain. Enggak. Serangga, ulat dan lain-lain. Nah, apalagi nih, takut ketinggian. Siapa yang takut ketinggian Kak? Lantai 2 kalau lihat ke bawah takut. Oh enggak Ji. Oh agak tinggi Bi. Kalau begini cara untuk pernah saya coba kayak begini Kak. Jadi saya challenge diriku, tapi saya memang tidak takut tinggi Ji. Jadi kita harus challenge diri kita, kalau takut sama sesuatu, kayak kita takut serangga atau kecoa, berani kita pegang kecoa. Bayangkan ada kecoa di situ depan. Nah harus begitu, harus diterapi. Harus diterapi. Sama topik kayak ketinggian itu harus diterapi. Siapa yang pernah naik bagi jumping? Saya pernah. Bagi jumping, tahu bagi jumping? Yang kakinya diikat. Kalau coba gitu Pak, kayak tak tinggal nyawa di atas. Begini gitu, didorong, kaki yang diikat masalahnya, jadi tak tarik kita naik ke atas. Kayak tak tinggal nyawa di atas. Itu saya coba waktu di Bandung dulu. Betul-betul. Seru memang, makanya berani Ki. Jangan kita takut Kak. Walaupun di bawah ngerinya, pasti pikirannya macam-macam. Nanti kalau putus talinya, atau nggak pas dia melarnya panjang sampai tak butuh kepalaku di batu, atau nggak para layang. Nah itu para layang berani tuh, ketinggian dia pakai ini saja. Kalau Flying Fox masih pendek gitu begini, masih pendek gitu.
Karena banyak orang yang takut sama ketinggian. Biasanya langsung shock kayak gitu, langsung tarik nafasnya. Nah, yang terakhir paling mencengangkan. Dari 3.000 orang, sebanyak 630 takut berbicara di depan umum. Takut berbicara, maksudnya apa? Nervous, grogi. Apalagi kalau misalnya disuruh siap-siap, besok kita bicara di depan 3.000 orang, nah. Ada semua itu menteri di depan, tak? Acaranya resmi. Mati nih, semalaman itu bingung pasti acaranya apa yang saya mau sampaikan besok. Nah, oleh karena itu di KAFI kita kenal sebagai 4 kuadran ketakutan. Nah, ini yang harus kita tahu, Kak, biar nanti, dan bukan nanti, sekarang, karena dapat ilmunya, tidak ada lagi istilah takut sama public speaking. Oke, coba siapa yang masih suka takut? Oh, enggak ada nih. Masih suka nervous? Ini masih suka nervous, jadinya nih sudah semester 2. Masih suka ngeblank, siapa? Jangan angkat tangan, Kak, karena ingat ada kata suka. Jangki, ini masih tertipu aja, udah lama aja di KAFI deh. Karena ada saya bilang masih suka, Jangki. Jangan suka. Oke, kita bahas biar Anda kedepannya tidak sering nervous. Nah, tidak sering ngeblank dan lain-lain. Yang pertama, kenapa orang takut? Karena pandangan utama itu orang kemana, Kak? Kalau Anda berbicara di depan, ya, kemana semua orang melihat? Ke dirita. Pertanyaannya, kalau Anda dilihat, apa yang harus Anda lakukan? Nah, melihat atau scanning, bahasanya scanning. Jadi kalau bicara nanti di depan, jangan satu titik saja, Kak, tapi scanning. Ini salah satu cara yang saya gunakan biar tidak nervous. Jangki satu titik, berdiri saja, toh menghadap ke depan satu titik, jangan. Walaupun dulu waktu ceramah kita bilang, lihat tembok di belakang kalau bicara, nah, sebenarnya kurang tepat. Dulu tuh kalau kita dikasih tahu, atau nggak lihat kakinya kalau bicara, apa kaki dilihat kalau bicara, kaki dilihat begini. Nah, yang harus dilihat adalah eye contact. Nah, sudah belajar kemarin? Di wajah itu ada namanya, betul, T-face, huruf T di muka. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi eye contact itu, apalagi di depan tak ada senior tak, itu membuat orang takut. Contoh Kak Gita menyampaikan, toh tiba-tiba saya datang di belakang, kemudian menyampaikan materi public speaking. Datang karya di depan Mahati, tidak pasti, Mahati dia lihat terus kayak ini, waduh salah kan anjing. Jadi begitu yang membuat orang itu takut, bahkan ngeblank. Nah, nanti kita lihat caranya. Yang kedua, audiens kurang antusias. Nah, ini dia banyak sekali yang terjadi. Apa yang kita lakukan kalau audiens kurang kurang antusias atau mungkin sudah mulai bosan dan lain-lain, apa yang kita lakukan? Ice breaking. Oke, ada berapa banyak ice breaking kita tahu? Banyak. Salah satunya adalah senam otak. Nah, ini yang selalu saya pakai, langsung bikin latihan. Jadi kalau sudah mulai bikin jenuh orang, langsung kayak begini. Oke, baik. Sebelum saya lanjut materiku, angkat tangannya semua dulu, angkat tangan kanannya. Pas sudah diangkat tangan kanannya semua, bilang tepuk di samping kanan tak. Saudaraku, nah, ikuti, saudaraku. Semangat Pina. Sama-sama belajar ini. Oke, colek dagunya. Nah, itu ketawa semua lagi orang. Jadi begitu triknya, Kak. Yang pertama, yang kedua, saya biasa kalau sudah mulai menjenuh orang, saya pakai namanya senam otak jari. Siapa yang sudah pernah senam otak jari? Ya, tembak 1. Coba latihan juga, tembak 1. Tembak 2. Tembak 3. Tembak 4. Tembak 5. Jadi begini-begini kan dari tadi. Nggak mau capek. Maksudku tembak 1 jadi tembak. Jangan begini, 1 ji. Tembak 2. Nah, tembak 3. Tembak 4. Tembak 5. Nah, itu harus latihan dulu, Kak. Jadi enak itu otak, gabung otak kiri, otak kanan itu nanti. Nah, dan lain-lain. Biasanya dengan pertanyaan juga, atau dengan apresiasi. Yang ketiga, audiens susah mengingat materi. Coba apa tadi saya nggak tahu. Berarti materi atau cara teknik itu kurang berkesan. Jadi tidak diingat sama audiens. Bahkan tidak bisa menjawab kalau ditanya. Itu membuat orang takut. Nanti saya krik-krik sekali nih, semua saya tanya tidak bisa dijawab. Aduh, takut ini. Itu yang membuat orang takut, Kak. Dan yang terakhir adalah tidak ada respon saat kita memberikan instruksi.
Nah, nanti di kafe itu kita punya namanya apresiasi. Ada 13 apresiasi. Mungkin Kak Amir juga tahu, kakak-kakak di belakang juga yang Mustami tahu. Apa apresiasi? Apresiasi adalah bukan memberikan reward. Apresiasi itu pemekaran pola pikir. Itu namanya apresiasi. Jadi bagaimana kita mengapresiasi kata, bagaimana pola pikir tak bisa memekar dengan cara membuat bridging. Apa itu bridging? Jembatan. Nah, ini triknya ya, saya kasih tahu Ki. Kak, biasa Kak ngeblend di tengah jalan. Ini pentingnya apresiasi. Pemekaran pola pikir. Biar apa? Biar kita tidak kehabisan ide. Nah, sekarang coba saya minta tolong semuanya berbaris ke kita. Kasih lurus di baris kita langsung pakai. Kasih lurus juga, sama ini juga kasih lurus ke belakang. Ini grupnya barisannya, 3 baris saja. Agak banyak juga ya? 3 baris. Nah, kita akan tampil grup A dan grup B. Siap? Oke, kita mulai dari apresiasi kata. Apa itu? Bagaimana kata di setiap kepala orang beda-beda. Saya yakin beda-beda. Tapi Anda harus berpikir cepat, menyatukan kata itu menjadi satu cerita utuh. Contoh, saya kasih tema kelompok 1 atau grup A. Temanya adalah pergi berlibur ke pantai. Jadi bagaimana satu orang, satu kata saja, tidak boleh 2. Misalnya ke sana, tidak boleh, harus ke. Baru satunya lagi sana. Untuk, jadi begitu satu-satu. Tidak boleh kata. Nah, di sini ini diuji kecepatan berpikir. Tadi kan waktu berpikir cuma 3 detik, kalau sebagai kapan gagal, ganti lagi grup B. Nah, gitu. Jadi nanti apa lagi. Tidak boleh lama. Cepat Kak respon. Kita coba tes sesi 1. Coba dulu ya. Ini tadi apa temanya? Pergi ke pantai. Kalau kita membantu nenek di kebun, bagaimana caranya? Jadi karena tidak satu kata endingnya itu bercerita tentang membantu nenek di kebun. Bahwa ini adalah pergi berlibur ke arahnya seperti ini Kak. Jadi saya kesini, atau dari sana nanti begini, saya ulang. Nah, saya ulang. Apakah sampai atau tidak? Karena saya coba di kelas sebelumnya tidak ada yang pernah berhasil sampai. Pasti ceritanya terputus. Atau enggak? Kalau ceritanya tidak nyambung, langsung skip. Ya, kalau kata yang dikeluarkan tidak nyambung, contoh saya pergi ke apa lagi? Pokoknya ada kata yang tidak nyambung, berarti ya ke di ya begitu, berarti itu tidak nyambung. Oke, kita mulai dari grup A dulu. Dimulai dari saya. Apa tadi temanya? Kasih keras kata. Oke, jadi nanti kita sebut kata keras ya biar kita ingat. Kemarin saya pergi ke pantai berlibur membawa sebuah makanan. Ini temanya adalah ini dari saya dong, dari saya kalau juga. Siap. Oke, kita mulai ya. Aduh. Makanan disegarani karena saya pergi ke kebun. Kita mulai dari belakang lagi. Awalnya tidak boleh. Oke. Jangan tahu makanya tidak boleh. Dia nih. Siapa yang berhasil sampai dulu dia memenang. Semangat ya. Oke, kita mulai. Berlibur ke pantai. Belum. Ayah
sekali. Kenapa kumpul? Oke, saya itu orang berapa kumpul ya? Nanti kalau misalnya paling banyak. Sampai sini baru. Ke sini. Siap. Ketiganya ketemu. Hujan. Apa hujan? Kalau dari nyamuk. Mana kecil ya pemenang? Kenapa hujan kayu? Oke, kita ulang lagi ya. Temanya diganti. Makanya kita halo. Cepat berpikir kak. Setidaknya teman-teman kalau sudah sebentar lagi saya apa dikatakan? Jadi stempel nanti kalau pada ini saudara saya ini. Makanya siap-siap siap-siap. Dan dari kita ini ada sini. Dari sini kan. Temanya adalah oh gampang. Temanya adalah pandemi COVID-19. Jadi masih pandemi COVID. Yang berkaitan temanya dengan penyakit COVID. Nah, kalau ini juga penyakit juga berkaitan dengan bukan apalagi itu yang viral juga baru-baru. Oh ini yang saja anak gila. Kita anak gila. Kalau kita pandemi oke. Jadi anak gila ini pandemi. Kita lihat apakah nyambung atau tidak. Nah, saya mulai dari kita siap-siap. Saya mulai. Tahun pandemi terjadi di Indonesia. Terasa tidak. Apa? Kalau di cara tergampang ya kalau begini kata pemulung kita pakai yang berbicara semua kata pemulung oke kita mulai dulu kalau kita lanjut dari Amerika Stefan anak juga astagfirullah saya begitu astagfirullah ada lagi yang ngebleng boleh ngebleng langsung sampaikan dan langsung nyambung. Oke, temanya gampang sekali. Perjalanan menuju kampung untuk belajar. Awas aja ya. Semuanya sama, tapi kita gabung sekarang. Jadi sekarang kita gabung jadi satu. Tapi gampang sekali perjalanan ke kampung untuk belajar. Awas aja. Dari mana? Dari kita Bang. Nggak usah dari saya. Kita mulai. Terserah kata apa. Kata pertama itu menentukan yang bikin seperti apa. Mulai. Satu kata saya pergi ke kaki belajar mandiri. Kemudian saya naik motor bersama seorang teman tadi selesai dulu ngomongnya apa masa yang dan orang yang cantik semangat pintar mati selesai yang dan Allahu Akbar. Nah itu namanya apresiasi sambung kata.
Halo kakak-kakak. Apresiasi itu ada 13, tapi nanti ada materi khusus kita bahas ke 13 apresiasi, seperti apresiasi sambung kata, apresiasi monolog. Nah ini seru nih monolog, Anda harus punya semua dan harus bisa. Apa itu monolog? Nah, bercerita sendiri atau spesialisnya Kak Rini, storytelling. Nah, ini apresiasi monolog. Jadi nanti Anda harus bisa itu berbicara sendiri. Kemudian ada namanya apresiasi jawab terbalik. Nah ini bagus banget ini apresiasinya. Kita ambil pelajaran dari Pak Haji Bolot. Tahu Pak Haji Bolot? Apa ditanya? Kak, kita kira gampang itu, susah sekali loh. Susah loh. Cara mengapresiasinya. Contoh ya. Yang dijawab harus dijawab terbalik. Harus dijawab terbalik. Jangan jawab yang benar. Yang penting tidak cocok jawabannya. Dari mana Ki? Kemarin ngapain? Nah, kok bingung? Jadi kalau kita kejar terus dia akhirnya kebingungan. Tapi Haji Bolot dikejar-kejar tetap aja dia mengkilat terus, mengkilat dia nggak bisa ini, nggak bisa ketangkep. Itu kecerdasan membuat namanya apresiasi jawab terbalik. Nah, kalau kita jadi begini, audiens tak nanti ada yang namanya tipe hotshot. Jadi ada nanti 6 tipe audiens kita pelajari. Ada the seed, si anak manis, ada the black clock atau awan hitam, dia mental block. Nah ada yang namanya the hotshot. Ini si pengkritik keras. Dia suka mengkritik, suka mengkritisi lah, melankolis akut. Nah, dia tanya ke semua pertanyaan, kata-kata dikritisi dan lain-lain. Perlu kita buat apresiasi seperti itu, jawab terbalik. Nah, akhirnya kita harus tahu sebenarnya public speaking ini digunakan di mana saja, Kak. Yang pertama, pasti MC. Anda nanti harus belajar MC karena ujian Kak adalah menjadi seorang MC. Enggak, ujiannya adalah menjadi seorang MC. Salah satu ujiannya, banyak ujiannya Kak, tapi salah satunya adalah MC. Anda harus menjadi storyteller yang saya sampaikan tadi, kecerdasan monolog atau apresiasi monolog. Kemudian dosen, pengajar, apalagi motivator. Nah, ini semua harus paham yang namanya public speaking. Kemudian organisatoris, apalagi berkaitan tentang retorika, negosiasi, lobbying dan lain-lain. Ini semuanya harus paham. Dan yang terakhir adalah saat berdakwah. Nah, banyak para dai, para penceramah yang tidak menggunakan teknik public speaking. Akhirnya sampai enggak konsep atau ide atau simbolnya. Nah, di tengah-tengah berhenti, akhirnya miskom jamaahnya. Di situ orang berdebat terus kan sampai akhir. Nauzubillah. Oke, salah persepsi akan public speaking. Ini kita public speaking karena orang tidak paham mana speaking, mana talking. Sekarang saya tanya Ki, mana speaking, mana talking? Saat apa kita talking? Saat apa kita speaking? Coba, Kapres. Kalau speaking pada saat saya memberikan arahan atau Oke, di depan. Berarti kalau talking, ya, talk, ingat ya, talk itu adalah ngobrol, ngomong. Dan ini nih yang kita pelajari dari 2 tahun umur tak sudah bisa mikir talking, bukan bicara. Karena bilang, ngapain saya belajar public speaking 2 tahun, umurku 2 tahun sudah bicara, Mak. Itu talking. Mama, ambil dulu, itu talking. Kalau speak harus pakai otak kiri kanan. Kiri kanan. Orang berbicara speak atau speech, otak kiri, otak kanan. Oh dia yakin sekali, betul jawabannya kiri Kak. Karena kiri adalah otak sadar, otak sistematis. Kalau talking, otak kanan ngalir. Kalau speaking, terbatas waktunya, makanya dia tidak bisa berbicara di depan umum sampai tidak ada jeda-jedanya. Om bagus saja ada jedanya, ada ice breakingnya, ada entertainmentnya, dan lain-lain. Kalau entertainment itu otak kanan. Tapi kalau speak atau speech, berpidato itu otak kiri. Sadar, harus sadar Kak. Anda dilihat, apa yang Anda sampaikan, sadar waktu, sadar, semua harus sadar. Berikutnya, orang di luar tidak belajar public speaking, tugas Kak. Apalagi ke depan, Anda bisa tahu nggak kalau kita berpikir secara visioner ke depan, apa yang paling dibutuhkan seseorang kira-kira? Ilmu apa kira-kira dibutuhkan
Kan sekarang contoh nih banyak sekali kecerdasan pekerjaan yang digantikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Nah, kira-kira apa yang tidak bisa mati sampai bertahun-tahun ke depan? Ilmu komunikasi. Apalagi kedepannya dibutuhkan sekali, Kak. Karena kenapa? Lebih banyak nanti anak kita terapi karena dia nggak bisa bicara begini terus dia. Dikurung terus di kamarnya. Akhirnya dia butuh orang seperti Anda, motivator pendidikan yang ajar dia cara berbicara. Full job nanti itu, Kak. Amin. Harus jadi motivator, edukator terbaik nanti kita. Harus punya branding. Angkatan terakhir, semester terakhir itu wajib masing-masing Anda punya branding. Kayak misalnya, saya suka sekali keliling mengisi motivasi. Oke, saya buatlah motivator keliling. Tapi jangan ambil itu, ada yang punya itu. Nah, marah nanti dia. Terus apa? Saya suka ini, saya suka ini. Pokoknya apa kayak kita terserah cari bikin. Apa motivator pendidik atau motivator apa yang memang out of the box lah. Sekarang era komunikasi, ini saya bilang. Kenapa penting sekali public speaking di abad 21? Sekarang nih eranya simpati. Simpati diperoleh dengan teknik komunikasi, berbicara. Oke, Anda ingat apa itu simpati, Kak? Simpati adalah teknik apa dulu? Teknik komunikasi persuasif untuk mendapatkan empati atau respon orang. Itu dia, penting sekali itu simpati. Terakhir, belum yang terakhir. Yang keempat, ini penting sekali karena oktan entertainment semakin tinggi. Dibutuhkan sekali ilmu komunikasi. Anda tidak punya NN, need entertainment dalam berbicara, sudah repeat order. Tapi kalau misalnya bicara bagus sekali, menyenangkan, semuanya terlibat, Masya Allah, itu berarti Anda punya nilai oktan entertainment yang tinggi. Itu penting sekali, Kak. Kalau bicara main mimik tak, karena itu entertainment. Main vokal tak, itu entertainment. Main gestur tak, itu entertainment. Main penguasaan panggung, entertainment. Interaksi, ice breaking, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah persepsi terhadap komunikasi masih salah. Bunyi. Ternyata komunikasi ada yang sunyi. Seperti apa? Body language. Masih ada terakhir, tidak sadar komunikasi itu ilmu otak. Nah, ini sudah saya bahas di pertemuan pertama, bahwasanya manusia dilihat dari caranya berbicara. Ini masih ada yang nggak tahu. Kenapa itu, Kak? Karena berbicara adalah ekspresi dari pikiran. Apa yang dituangkan sesuai dengan isi otak. Apa yang dia bilang sesuai dengan isi otaknya. Oke. Nah, ini kita langsung praktek. Masih ada yang terakhir, autofocus atau nama penyakitnya dispepsia. Nah, ini banyak orang biasa, Kak, kalau kita aja bicara, atau Anda sering deh biasa kayak begitu. Dispepsia, kalau kita aja bicara tuh itu anak-anak di depan main HP. Itu namanya gangguan komunikasi. Gangguan itu, Kak, bahaya. Jangan biasakan anaknya kayak begitu. Karena kenapa? Hilang nih bahasa attitude-nya terhadap komunikasi. Akhirnya tidak diperhatikan orang bicara. Dia mikir ke depannya, Kak, kalau sering orang main HP, kalau kita kasih tahu, kalau dia berbicara, tanya audiens, kontaknya audiens, sudah berani. Karena selama ini turun terus mentalnya. Gangguan komunikasi. Oke, nah ini janjikan kemarin kita harus selesaikan hari ini. Anda semua harus punya, perkenalan unik sudah belum? Jadi kita mulai dari pendahuluan, berarti Anda harus memperkenalkan diri, namanya exordium, itu pendahuluan dalam tahapan metode retorika. Pendahuluan seperti apa, Kak? Cari kayak misalnya kemarin lah, bagaimana first impressionnya orang tertarik sama kita. Caranya seperti apa? Biar orang itu berkesan sama kita. Nah, pengenalan secara unik dulu. Pengenalan secara unik. Setelah itu masuklah ke protesis, namanya latar belakang. Latar belakang apa? Fenomena. Nanti kita bahas. Yang pertama, exordium adalah tahapan awal. Di sini nih kita bagaimana bisa mendapatkan yang namanya first impressionnya audience. Ini mental preparation dan atensinya orang.
Yang kedua, sampaikan, nah ini dia, protesis itu secara fakta, apalagi ingat kemarin saya bahas, orang itu suka, manusia itu makhluk yang latah. Apa itu? Suka ikut-ikutan, suka yang up to date, kekinian, apa yang lagi viral ikut-ikut. Nah, itu yang kita pakai di protesis. Caranya, setelah Anda memperkenalkan diri, masuk ke fenomena di sini. Di sini memang teknik kairos, timingnya pas, cocok kita uang. Nah, ada dua teknik. Yang pertama deduktif kita pakai. Apa itu D? Dari umum ke khusus. Jadi jangan sampaikan judul tak dulu, jangan. Contoh, perkenalkan nama saya Reddy, saya akrab disapa dengan Reddy. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya public speaking. Nah, saya pakai induktif, saya bahas dulu public speaking. Tapi kalau yang D, saya tidak bahas dulu itu. Saya bahas dulu fenomena. Perkenalkan nama saya Reddy, bla 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 bla. Bapak Anda, ternyata di sekeliling kita masih banyak orang yang nervous kalau berbicara di depan umum. Tidak percaya? Nah, kita bisa faktual. Bla 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 bla. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan tentang pentingnya public speaking. Nah, jadi di ending saya sampaikan, di closing bukan, di ending sebelum saya masuk ke argumenta. Apa itu konteks atau materi isi tak, materi inti tak apa. Nah, ini penting sekali nih. Jadi Anda bisa menyampaikan secara argumenta itu teoritis. Ada data, ada logos. Nah, itu dia. Menurut survei, menurut WHO, menurut Bank Dunia dan lain-lain, tergantung temata. Dan yang paling closing, banyak orang jujur Kika, selama ini Anda ikut pelatihan atau apa, masih ingat nggak materinya apa? Kadang sudah lupa, kadang kurang berkesan. Karena kenapa? Dia tidak menggunakan teknik opening yang memukau, namanya closing power. Apa itu closing power? Nah, closing power itu, buat closing power dengan cara quote yang berkaitan dengan temata apa. Quotes itu apa sih? Kata-kata bijak, para tokoh. Contoh saya bilang public speaking. Oke, berarti saya pakai ucapannya Bapak Dr. Tubagus Wahyudi menyampaikan. Wah, jadi begitu, harus ada endingnya. Harus ada endingnya. Kemudian ayat. Apa itu ayat? Boleh hadis, boleh Al-Quran, atau kalam-kalam ulama. Nah, silakan. Ini adalah penutup di mana Anda akan membuat orang berkesan di detik-detik terakhir. Ingat, bukan kesimpulan. Saya ulang lagi, bukan kesimpulan. Dan masih banyak orang yang pakai kesimpulan. Jangan kesimpulan, Kak. Kesimpulan itu dia seperti menyampaikan ulang lagi dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan closing power itu bukan, tapi penutup yang berkesan. Saya sudah sampaikan tentang fakta teoritis. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingat sekali ada satu pepatah yang bijak mengatakan, belajarlah hari ini itu bagaikan mengukir di atas batu. Atau kalau kita belajar di waktu besar, bagaikan mengukir di atas air. Nah, itu kata-kata pamungkas terakhir sebagai closing dari tema. Dan yang terakhir, 4 hal ini harus, yang pertama, source credibility, atau tadi saya sampaikan sumbernya terpercaya, kredibilitas. Jangan ambil, apalagi pakai logos, harus banget datanya terpercaya. Kemudian daya tarik, attractiveness, source attractiveness, daya tarik atau penampilan yang meyakinkan. Dan yang terakhir, karena menyampaikan materi, selamatkan penampilan. Save your appearance. Banyak yang biasa kayak begini, Kak. Apa itu? Nah, Tommy dirinya ngeblank, tiba-tiba dia permalukan dirinya. Seorang motivator gitu, Kak. Nah, Anda semua, saya yakin itu bisa mengganggu, padahal sudah bagus sekali materi, Kak. Nah, akhirnya harus diselamatkan penampilan, Kak. Jangan terlihat bodoh. 2G, selamatkan penampilan. Yang kedua adalah jangan sampai kita terlihat bodoh. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita masuk ke praktek. Jadi saya minta
itu masuk ke protesis atau materi tak latar belakangnya apa. Dimulai dari fenomena. Saya maunya dimulai dari fenomena. Jangan sampaikan judul tak, jangan. Tapi sampaikan fenomena. Setelah itu baru Anda sampaikan judul. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini pada kesempatan yang hebat ini, di ruangan ini saya akan menyampaikan materi yang dahsyat tentang magnet rezeki. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, masuklah ke argumenta atau ke materi kita yang bersifat data, logos. Hadirin sekalian, Bank Dunia, menurut Bank Dunia bahwasanya setiap tahun kita harus mengeluarkan persenan, itu harus ada datanya kayak begitu, 2,5% dari penghasilan kita. Nah, bla 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 bla, pakai data atau enggak selain data, pakai kejadian-kejadian yang nyata saat ini. Boleh diambil fenomena dan lain-lain, boleh. Yang terakhir, sebelum saya closing, ada satu ayat yang mengingatkan bahwasanya pentingnya orang bersedekah, yaitu seperti benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 benih atau 100 buah. Nah, tutup dengan ayat, tutup dengan quotes, tutup dengan hadis dan lain-lain. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Silahkan dipikirkan dulu temanya apa. Salam motivator. Oke,